Rame. Berapa? Rame. Jelas ya disuting terus saya. Dia mabuk dah tuh. Kok dia tak mabuk dah gitu ini. Awas lembah, Mat. Lo nyebak awak ini makan orang bakso. Layangan. Ready. Gimana tuh ya? Tender. Ready. Nanti kan ada yang ngimamin. Sore ini. Iya, sore tulang ya. Ayo, yang silok. Bang, apa bang? Tangan nggak sok-sok. Bang, karena ini tadi bang. Ngalawi 02. Yes. Iyalah. Yes. Yes. Bang, Bang, ini 1.000 bang. Mau uang pergi deh bang. Bang, nih dapat nih bang. Bang, ini dapat 3 nih bang. Bang, mau beli 1.000. Nah, masternya libur dulu. Masternya nanti. Tapi kalau kita cuma melihat harus dia kejadian dari kita nanti juga akan berbantu masing-masing official saya jelaskan seperti kemarin dulu enak kuning hijau-hijau dan juga menempatkan satu tim yang tidak kalah hebatnya yang akan bertanding kembali habis-habisan untuk menuju satu tiket satu langkah gelar juara ke semifinal. Itulah yang menjadi pertanyaan kita bersama dan kita saksikan kembali siapakah yang akan unggul kembali. Ada dua tim yang sudah lolos ke semifinal yang kita tahu, Aksam dan juga kemarin Putra Dewata. Ini dia menanti dua tim lagi untuk bisa mengambil tiket dan untuk bisa menggelar nantinya siapakah predikat gelar juara di Dandim K3 ini. Baik penonton, ini dia kedua tim yang sudah memasuki lapangan pertandingan. Mari kita saksikan dan berikan apresiasi dari kedua tim untuk menuju semifinal. Siapakah yang akan bisa memenangkan dalam pertandingan di sore kali ini? Dua tim besar yang bisa dikatakan ini dia dua tim raksasa masih memegang itu dia atas papan klasmen sementara di Liga Tarkam, Sriwijaya dan Alpan FC. Baik, sambil kita menanti pertandingan di kick-off babak yang pertama, bagaimana ke posisi awal dari kedua tim untuk mengambil ini dia dimanakah untuk babak yang pertama ini masih menunggu dua kapten tim akan dan sudah diberikan arahan dari seorang bapak wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan. Besar Kapten, kita ini main 25x2. Baik, kami ucapkan selamat datang kembali buat seluruh penonton yang bisa berbagi tribun kembali untuk menyaksikan ini dia pertandingan laga Super Big Bad lagi yang kita saksikan sebentar yang sudah memasuki dua tim ini lapangan permainan. Bagi penonton yang sudah membeli tiket, di mana potongan tiket Anda jangan sampai Anda buang lagi atau tertinggal. Itu dia, karena sebentar lagi di jeda turun minum dua tim. Di sana nantinya kami akan membagikan hadiah di mana dua tim sudah bersiap mengambil formasi dan juga posisi awal babak pertama. Alfa rupanya mengambil ini dia posisi babak yang pertama setelah Joey Tos tadi, di mana berada di arah barat dengan jersey kebanggaan putih-putih kuning dan juga diikuti Sriwijaya sebaliknya mengambil posisi arah timur dengan jersey kebanggaan ini dia kuning hijau-hijau. Berpanjang kecil bunyikan kita babak
yang pertama, selamat menyaksikan. Baik, itu dia tweet yang kita dengar kembali penonton yang sudah dibunyikan atau ditiupkan dari seorang Bapak wasit yang sebagai pengadil lagi-lagi dalam lanjutan 8 besar di Dandim Cup 3 di Desa Pengembangan ini, di mana antara Alfa dan Sriwijaya dapat kita saksikan langsung mengarahkan mata kita bersama bersatu lagi ke lapangan Polisek Pengembangan ini. Siapakah yang akan bisa mengambil kembali satu kemenangan nantinya, selanjutnya ke semifinal. Ini dia tendangan gawang. Gol kick tadi yang dilakukan oleh Kowang dari lini pertahanan Alfa berikan pada Sandy dia. Masuk Sandy yang dikawal dua pemain sekaligus yang menjadikan itu dia pelanggaran dari kapten tim Sriwijaya. Ada gerakan yang mencoba kita saksikan menutup ruang tapi terlambat tadi Sriwijaya, pelanggaran terjadi, jatuhnya Sandy yang masih meringis kesakitan di lapangan. Apakah serius dalam cedera dengan salah jatuh tumpuan tadi? Kita masih menanti ini dia keputusan nantinya dari tim pelatih, apakah untuk bisa memberikan perawatan lebih serius atau sebaliknya tidak bisa bangun sedikit dan juga berdiri kembali. Saudara Sandy, ini dia tendangan bebas, satu kesempatan di menit awal dari tim Alfa akan melakukan tendangan bebas. Ada Iki, hati-hati lagi ada Sandy dan bergerak Sandy maju, mungkin diberikan di mana strategi Iki yang akan mengambil sebagai eksekutor dalam tendangan bebas ini dari pemain Alfa. Iki sudah lakukan hampir saja satu tendangan dia mengarah ke Balidan. Masih keberuntungan terjadi bola melambung tadi di atas mistar gawang Wahid. Masih selamat Sriwijaya, hanya menghasilkan gol kick saja. Jadi dia satu peluang yang mencoba di sana. Masih dari tim Sriwijaya. Ini dia nomor punggung 5 ada seorang Kowang pendek lagi kepada statement bertahan nomor punggung 7 ada seorang Leo. Masih Leo di sana. Bergerak ke kanan ada Dunga. Masih Dunga hati-hati mencoba menguasai bola pindah ke tengah dia. Masih dari tim Sriwijaya dorong ke depan. Kandas lagi. Masih ada Holil. Kita saksikan dari lini pertahanan cukup ketatnya ruang yang mencoba menjadi penutup pemain-pemain dari tim yaitu Alfa. Ini dia kembali bola yang dikuasai. Kita saksikan dari sebelah kiri Sriwijaya ada Komang. Masih Dunga pindah bola. Wawan bergerak dia mencoba Sriwijaya membuka ruang dan masih bisa tutup dua pemain masih bisa mencoba memberikan. Ini dia gerakan dari sisi kanan lagi, umpan kerjasama menyisir ke kanan bola tadi dalam satu ruang. Kita saksikan ini dia ada Wawan tarik mundur saja lebih baik. Itu dia daripada mau tidak mau satu kesalahan terjadi karena rapat masih barisan pertahanan yang masih cukup baik dari tim Alfa ini. Ini dia pergerakan kembali umpan ada Dunga, potong saja bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Mungkin Ogen saya dianggap tadi bola itu dia memblok dan menjadikan keluar. Tendangan ke dalam Sriwijaya masih ada seorang Gowang, masih terlambat Gowang tadi ditutup lagi oleh pemain dari tim Alfa. Pelanggar kembali maksudnya itu dia ada pelanggaran lagi di lini pertahanan. Itu dia bagi tim Sriwijaya. Tendangan bebas Alfa akan dilakukan oleh saudara Iki. Masih sudah lakukan angkat bola langsung mendapatkan Wahid. Untung saja bola udara kembali disambut dengan begitu baik dalam penyelamatan saudara. Ini dia Kang Wahid tadi. Kita saksikan penjaga gawang utama yang masih cukup baik dalam melakukan penyelamatan. Ini dia sebuah serangan dari Dunga lagi Sriwijaya. Masih Dunga Sriwijaya kaki kiri yang masih terkenal satu pemain Alfa. Sepak pojok satu peluang kesempatan kembali dimiliki dari tim yaitu Sriwijaya. Ini dia. Kita saksikan sepak pojok yang akan mengarah kembali memberikan ancaman di gawang pemain Alfa. Hati-hati ada Sandy masih tercohor di sana dengan senang dia berikan kembali umpan panjang kepada Iki. Masih ini dia. Oke, lepas lagi keluar. Dia mencoba berduel dan kita saksikan dah lawan bola yang menjadikan bola kembali keluar. Mungkin dia akan pelanggaran. Menarik saksikan bola. Dia dianggap kembali di kita di dalam peraturan bukan sebuah pelanggaran. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Ini dia dari tim Alfa, angkat bola. Hampir saja memberikan resepsi yang berdiri bebas, tapi tertutup kembali oleh pemain dari tim Sriwijaya. Masih gagal satu peluang kesempatan dari tim Alfa tadi. Hanya menghasilkan gol kick saja. Dari bawah kembali Sriwijaya. Ini dia ada Dunga, masih Dunga, kuasai bola, mencoba sedikit perlahan-lahan atau tempo dalam permainan, tidak bola ke kiri lagi, masih di sektor kiri dalam melakukan serangan pemain dari tim Sriwijaya. Sepi kembali kita saksikan, ini dia bergeraknya dengan satu pemain ada Sepi, dan Sepi diambil kembali bola oleh Wawan, berikan pada Dunga, Sriwijaya dengan Dunga, masih Dunga tarik mundur bola, tapi tertahan oleh Sandy kembali, masih Sandy berduel. Ada gerakan yang kembali kepada dua
gawang hampir saja terobos sedikit tribun penonton. Karena untuk bisa menutup dalam pergerakan sesi dan akhirnya bola kembali. Itu dia. Kita saksikan mungkin ada satu gerakan pelanggaran terjadi dari tim Sriwijaya. Benar, ini dia memberikan tendangan bebas dari tim Alphard. Akan lakukan dia. Sementara ini ke belakang kepada penjaga gawang Hari. Masih Hari, indah bola ke kanan dia, mencoba dengan Holel, masih Holel angkat bola, akhirnya ada dorongan mungkin benar, itu dia Bapak wasit sebelum Holel merangkul bola dengan jatuhnya tadi, ada pelanggaran gerakan dia, dijadikan itu dia tendangan bebas yang diberikan kepada tim Alphard, berikan pada Komang, masih Komang pindah bola ke tengah, pengatur serangan ada Iki dorong kembali, ada satu nomor 4 kita saksikan di sana dengan pemain Oges tadi, bergeraknya Iki kembali, masih Iki pindahkan bola dia. Masih tertahan, ada dua angkat dari Sriwijaya menyentuh satu pemain di sana dari tim Alphard, jadikan tendangan ke dalam untuk Sriwijaya. Baik penonton, itu dia 3 menit waktu berjalan dalam pertandingan sama dua tim yang masih di atas 8 klasmen di Liga Tarkam ini. Masing-masing dua tim yang memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan menjanjikan di lapangan. Bagaimana dengan hasil sebentar lagi? Ini dia yang tidak mau ada kembali menyerang untuk bisa mengambil tiket lolosnya satu tim semifinal nantinya, satu langkah gelar juara yang menanti. Itu dia yang harus dipertahankan, harus kembali diincar masing-masing dari dua tim dan juga dua pelatih. Sepak pojok, kesempatan kembali yang dimiliki dari tim Sriwijaya sudah lakukan, kontrol kembali bola, masih penguasaan kita saksikan di sana. Berduel dia, hasilnya bola meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja dari tim Alphard masih selamat. Di mana ada ruang tadi bagi pemain-pemain Sriwijaya. Masih gagalnya dengan bola keluar. Ini dia tendangan ke dalam. Kita saksikan ada Komang. Masih Komang ke depan mencoba bergerak dengan Desebi. Potong kembali bola. Ada Dunga. Masih Dunga terus dibayang-bayangi untuk bisa mengambil bola dari belakang dari Desebi. Bola yang kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam. Masih bola dalam kuasa pemain dari tim Sriwijaya. Masih kita saksikan ada Dunga di sana mencoba dengan skill untuk bisa melewati Sandy. Dunga, ada kesempatan bola tapi sayang bola ya sudah keluar dari. Itu dia meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan goal kick saja untuk tim Alphard. Ini dia tendangan gawang akan dilakukan oleh Holil. Masih menanti di mana arahkan bola dalam satu bola umpan panjang langsung mendasar kepada Oges maksudnya. Masih dapat dikandaskan atau digagalkan dengan kontrol pemain belakang dari Sriwijaya. Ini dia ada Sandy, bergerak dengan satu pemain, ada masih Sandy. Salah umpan Sandy tadi, berbahaya Sriwijaya. Ini dia mendekati kembali garis pertahanan Alphard. Masih lepas bola, gagal. Komang masih cukup baik sebagai benteng pertahanan. Itu dia, di mana bola ya masih dalam momentum melakukan serangan tadi Sriwijaya, tapi kehilangan bola itu ya menjadi lagi-lagi sebagai PR besar. Hanya menghasilkan gol kick saja. Komang potong lagi bola, kita saksikan ada Lee. Bola mendekati satu pemain di sana, kita saksikan ini dia peluang yang mencoba kembali membangun serangan dari sebelah kiri dari tim Sriwijaya. Ada Dunga, ambil lagi ada Goa, indah bola dia ke tengah, berbahaya ada Leo di sana. Peluang satu tadi mencoba meluncur ke gawang Hari, masih selamat kembali. Itu dia benar di mana Hari tadi kita saksikan siap dan juga sudah membaca tepat dia menyelamatkan kembali gawangnya, di mana ada shootingnya mencoba dilepaskan, ada ruang tembak bagi Sriwijaya. Masih selamat gawang Hari. Ini dia lebih tenang lagi, coba lebih sabar memancing pemain dari Alphard keluar dari Sriwijaya. Angkat bola, Holil melambung di udara, ada Oges membantu di sana dan keluar kembali bola meninggalkan lapangan permainan. Tendangan ke dalam, lepas Dunga tapi dibantu kembali. Ada pemain belakang Sriwijaya. Ini dia. Hampir saja satu kesempatan shooting yang dilepaskan dari kaki pemain saudara lawan, tapi sayang belum tepat pada sasaran. Itu yang membuat kembali gagal dalam satu kesempatan peluang yang cukup berbahaya tadi, bisa dikatakan peluang emas dari kaki Wawan, tapi sayangnya arahnya masih melebar. Dia kembali ada Dunga, Sriwijaya, masih Sriwijaya, potong kembali oleh pemain Alphard, berbahaya kembali ada Sandy, dicoba masih Sandy berduel kembali dengan pemain dari Sriwijaya, masih Sandy menang dia, umpan kembali ke tengah, ada Sandy, tapi letak bola sempurnanya penempatan itu yang menjadikan tim Alphard memenangkan. Itu dia, dimana dengan kuarter
sebaliknya tertipu dengan satu tendangan dari DSP tadi, merubah di papan skor dengan 0-1 keunggulan tim Alfa. Itulah penonton menit yang sudah berjalan tidak terasa, kembali perubahan dalam skor, di mana satu kesalahan kecil yang harus kembali dibayar mahal dari pemain Sriwijaya. Tapi waktu masih panjang, waktu masih panjang bisa dikatakan dari kedua tim. Apapun bisa terjadi hasil di lapangan. Ini dia yang kembali harus terus mencoba dari masing-masing tim pelatih. Bagaimanakah untuk tidak kembali melakukan dalam satu kesalahan. Ini dia kembali keluar Sriwijaya. Tidak berlama lagi kita saksikan melakukan ancaman dia untuk mencari gol penyama. Masih gagalkan DCT dari tim Alfa. Bergeraknya kembali dengan Oge. Masih Oge. Sayangnya itu dia, kita saksikan bola yang mungkin menjadikan keluar atau pelanggaran. Tapi juga tidak dapat memantau, masih jauh di sebelah kanan tadi dari area di mana dari syuting kami atau layar kamera. Benar, rupanya hanya menghasilkan tendangan bebas. Di sana ada pelanggaran mungkin Sriwijaya. Tendangan bebas itu sudah lakukan, berikannya kepada Holil. Masih Holil angkat bola. Masih melambung di udara. Balik badan. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Balik lagi bola dalam kuasa Sriwijaya. Indah bola ke kanan lagi. Ada satu dengan nomor 25 Goa. Masih Sriwijaya. Masih Sriwijaya dari lini pertahanan. Terus agak sedikit merangsek maju ke depan. Untuk melakukan ini dia membuka dalam ruang kerjasama. Masih kerjasama yang cukup cantik baik. Sayang Wawan. Kontrol yang kembali gagal. Kontrol yang tidak sempurna. Yang kembali rupa-rupanya bola keluar. Meninggalkan lapangan permainan. Gagal sudah Sriwijaya. Bisa meningkatkan di mana ada sebuah tekanan dari masih gandas dan juga kembali berbalik. Juga kehilangan bola dari pemain tim Alfa. Kembali lagi kita saksikan serangan yang terus dilakukan. Ini dia ada Dunga, masih Dunga, umpannya sangat cantik diberikan Wawan. Ada tanggung bola yang dihalau lagi oleh Hulil. Bergerak dilakukan kembali mengejar bola. Berbahaya, ada itu di sana. Berbahaya dia masih memberikan umpan. Dan Oge bola menjadikan umpan Alfa tadi. Ini dia serangan dia. Kalau saja kembali bola keluar, meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan dari tim Sriwijaya kembali. Hati-hati Alfa. Sriwijaya terus melakukan apa yang menjadi target. Itu dia dari gol yang masih tertinggal. Sebuah peluang yang masih kembali melebar. Masih kita saksikan. Itu dia tendangan dari seorang kapten tim Sriwijaya. Hanya menghasilkan gol saja. Ini dia masih menanti dari tim Alfa. Koma sudah lakukan kembali ke depan langsung. Berdua kembali DC. Masih ada Oge. DC lepas bola dicuri kembali oleh pemain dari Sriwijaya. Ada Dunga. Masih Dunga bergerak dia. Berikan satu pemain di sana. Berbahaya ada Wawan. Masih Wawan. Pemain-pemain di belakang dari Alfa. Tapi sayang masih gagal. Berbalik kembali ada Kik. Hati-hati Alfa. Mencoba dikeluar oleh Rio. Masih bergerak pemain dari Sriwijaya dari atas bola ke kanan. Ada satu bola. Satu kesempatan kembali mencoba memberikan gerakan. Ada satu shooting yang dilepaskan masih melambung kembali gagal Sriwijaya. Satu serangan yang dicoba kembali yang terus melancarkan bertubi-tubi dalam tekanan di gawang dari saudara hari ini. Masih gagalnya Sriwijaya untuk mencari gol penyama. Itu dia yang membuat masih cukup baik pertandingan di kesempatan sore kali ini. Dua tim besar yang berjumpa di 8 besar kita saksikan. Ini dia antara Sriwijaya yang berhadapan dengan Alfa yang kita tahu yang tidak asing lagi masing-masing dari dua tim ini. Itu dia terisi pemain-pemain yang menjanjikan, yang berkualitas, main yang memiliki kemampuan. Itu dia dengan skill-skill yang cukup baik di lapangan. Tapi hanya memisahkan kembali dalam satu kesalahan kecil tadi. Itu dia berbuah kembali berbahaya dan berbuah fatal di gawang saudara Wahid. Yang sementara belum ada gol penyama kembali dari tim Sriwijaya. Tapi kita tahu Sriwijaya ini dia cepatnya bangkit dalam melakukan serangan berbahaya kembali Wawan di dalam lebar kembali Wawan. Satu syuting kembali melakukan ancaman di gawang hari. Masih mengenai satu pemain dan mungkin masih memberikan kembali satu kesempatan peluang. Ini dia dari tim Sriwijaya. Sriwijaya kembali kesempatan sepak pojok. Sudah lakukan, tapi bola kembali dihadang lagi dan dibuang kembali keluar. Kita saksikan oleh salah satu pemain Alfa ada Holil. Sepak pojok sekian kalinya. Ini dia peluang kembali. Sudah
melakukan masih hampir saja, tapi ada pemain-pemain belakang yang mencoba menutup dalam ruang. Sangat baik dari Alphard ini. Ini dia serangan balik, hati-hati Sriwijaya. Ini dia. Tidak lepaskan tendangan Oke tadi. Kerasnya berpower, kita saksikan mengancam dan juga keselamatannya. Sangat begitu baik dari penjaga gawang. Kita saksikan Cobra Wahid. Ini dia peluang yang kembali menjadikan sepak pojok. Kita saksikan kali ini dari tim yaitu Alphard Sandy. Kalau bolanya dia masih bebas mau dibuang atau enggak masalah. Tergeletak di lapangan. Kita saksikan Ya enggak apa-apa kalau memang jatuhnya tadi yang kita tahu mengambil bola udara. Dia di mana? Kita pastikan mungkin bagian pinggul yang dirasakan. Itu dia, semoga tidak terjadi apa-apa. Kembali harus bisa memberikan dari tim pelatih. Dimana aja ini dia akan memberikan lebih serius dalam penanganan tim medis, karena kita tahu pinggul yang dirasakan atau bagian belakang itu yang membuat kembali tanda pasalnya nanti. Apa yang dilakukan ini dia masih menunggu sementara. Kita saksikan dari tim pelatih apakah tetap memasang kembali atau kembali menunggu hasil benarkah dari kemampuan dan safety apa bisa. Kita saksikan di sana harus kembali bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini. Panjang guys. Jangan dibaca guys. Jangan dibaca guys. Balik lagi bola kita saksikan. Masih menanti, ini dia dari tim Sriwijaya. Masih Sriwijaya. Ini dia ada bola fair play tadi yang dilakukan yang membuang tadi dari tim. Apa kembali Sriwijaya? Peluangkan, mencoba dikejar kembali bola, apakah bisa? Masih bisa. Dan akhirnya bersama pergantian pemain Sriwijaya, di mana Putra keluar nomor punggung 8. Ini dia langsung saja digantikan dengan nomor punggung 2 yang tidak kalah hebatnya kembali mencoba. Ini dia memanfaatkan waktu yang masih ada di babak pertama, maksudnya hampir dari si pelatih. Apa yang diharapkan sebuah strategi semoga berjalan dengan lancar. Itu dia yang tidak mau, dan Apil sekolah tadi baru saja masuk, hampir saja untuk kembali Iki memotong bola dari Apil tadi. Selamat kembali dari gawang tengah hari. Ini dia ada Wawan. Shootingnya dilepaskan kembali sekian kalinya dari kaki kanan Wawan, masih melambung, masih belum tepat dengan target yang diinginkan dari salah satu pemain yang berbahaya. Saya dikatakan Sriwijaya ini belum tepat tadi dan selamat. Sementara kembali gawang hari, tendangan Gorki sudah lakukan, kembali mencoba Dunga memotong serangan pemain-pemain dari tim Alphard ini. Masih Sriwijaya dengan kapten di sana mendapatkan Leudan. Rupanya Sandy ada gerakan yang mencoba menjadikan pelanggaran. Ini dia benar meminta maaf di sana. Dia tahu bagaimana dengan satu kesalahan yang dilakukan oleh Sandy terhadap Dunga atau Leo maksud kami. Ini dia tendangan bebas. Kita saksikan satu kesempatan peluang kembali yang menjadikan dari tim Sriwijaya. Ada Apil pemain yang baru saja dimasukkan di bawah kedua. Apil sudah lakukan umpan, dia mencoba dari kanan. Leudan yang masih bisa kembali diblok dan dibawa oleh pemain dari tim Alphard. Ini dia lemparkan bola. Kita saksikan Sriwijaya, masih Sriwijaya, masih main Sriwijaya. Indah bola ke kiri dia dengan kapten tim. Coba angkat lagi bola, masih mengenai. Itu dia saudara Holil yang mencoba kembali menghalau bola. Sebuah tendangan langsung yang masih gagal. Masih selamat. Kita saksikan rapat dan kuat masih pertahanan dalam strategi formasi yang dipasang dari pemain-pemain Alphard ini. Sangat susahnya bagi Sriwijaya. Bagaimanakah caranya? Itu dia benar tim pelatih yang harus bisa membongkar dan menjadikan itu dia menit yang harus bisa menjadi gol penyama, mengincar, mencari. Lagi-lagi masih ada Apil di sana. Coba sedikit bola melebar ke kiri, kembali berikan pada Imam. Imam angkat, masih tertahan oleh pemain dari tim Alphard. Ada DSP, hati-hati berlari di sana untuk bisa membagi dalam peluang. Masih gagal kembali dengan tepatnya juga pemain dari Sriwijaya mencuri bola DSP. Ini dia ada Apil, berikan pada Imam. Apa yang terjadi dengan pasukan di sana? Ini dia
di mana masih berkoordinasi. Kita saksikan rupa-rupanya benar kita saksikan handball yang terjadi di dalam kotak terlarang bagi pemain dari tim Alphard ini, di mana Bapak wasit kita saksikan langsung menunjuk titik putih, menunjuk titik yang berbahaya untuk penjaga gawang hari. Benar kita saksikan kembali ada gerakan bola tadi yang menyentuh tangan pemain dari tim Alphard. Itu dia kesalahan kembali terjadi. Kesalahan kecil yang membuatkan lagi-lagi berbahaya bagi gawang sendiri. Ini dia, kita saksikan tendangan bebas, apa maksud kami, tendangan penalti yang akan diambil oleh pemain Sriwijaya. Bagaimanakah tugas sebagai sang eksekutor atau sebagai orang menjadi algojo? Ini dia, apa rupanya Apil atau ke Imam Apil dan kembali ada gol penyama. Lagi-lagi satu kesalahan di kotak terlarang bagi pemain Alphard. Akhirnya satu-satu kedudukan kembali dapat membongkar dengan satu kesalahan pemain Alphard dan menjadikan itu dia tendangan penalti yang tercetak dengan sempurna oleh Apil, pemain baru saja. Ini dia kualitas kita saksikan di mana memberikan atau pergantian tadi cukup baik buat seorang Apil ini. Itu dia kemampuannya, kita saksikan tembakan ke gawang dalam tendangan penalti yang tepat, sukses untuk bisa kita saksikan ada bola yang dengan sengaja atau bagaimana. Itu dia protes yang menjadikan di mana harus kembali menerima kartu kuning satu pemain Sriwijaya. Itu yang benar-benar sesuai dengan kartu kuning yang harus kembali dikeluarkan dari seorang Bapak wasit yang memimpin jalan pertandingan memberikan pada satu pemain Sriwijaya. Setelah tadi bola yang dianggap kembali dengan sengaja mungkin mengambil tadi bola dengan tangan. Itu dia kembali menjadikan tendangan bebas. Hati-hati Sriwijaya, ini dia peluang dari tim Alphard akan lakukan. Hampir kembali dia Sepi, lagi-lagi memberikan. Itu dia sebuah ancaman di gawang Wahid, tapi sayangnya bola masih melambung di udara. Masih selamat kembali gawang Wahid. Sekian kalinya Sepi ini melakukan satu ancaman dengan sebuah heading. Ini dia bola kembali mencoba melakukan ancang-ancang dalam serangan pemain dari tim Sriwijaya masih kandas dari Alphard. Itu dia bola lepas dari kaki Berbayar mencoba, tapi sayang kembali ada sebuah serangan lagi yang dibangun. Hati-hati bagi Alphard. Ini dia Apil, dorong bola. Rupa-rupanya bangkit menyerang, bangkit memberikan, dan juga sebuah hasil yang sempurna bagi tim Sriwijaya. Dengan 1-0 Alphard tadi, apa yang terjadi? Masih dalam menit berjalan, itu dia, apapun bisa terjadi. Itu dia dalam sebuah hasil di lapangan benar merubah keadaan pemain-pemain Sriwijaya dengan tembakan tendangan penalti yang bisa dengan 1-1 kembali membawa petaka di gawang hari tadi. Wow, iya, hampir saja. Hampir ada kesalahan di lini pertahanan bagi tim Alphard lagi. Untung saja hari tadi kita saksikan di mana keputusannya yang tepat untuk kembali langsung saja melakukan tendangan keras. Ini dia sebuah peluang, hati-hati Alphard. Ini dia masih banyak satu kesalahan yang membuatkan itu dia pemain-pemain Sriwijaya bangkitnya untuk merubah dalam skor. Kita saksikan berbalik kali ini dengan 2-1 keunggulan tim Sriwijaya. Itulah dia perubahan kembali di papan skor. Kita saksikan setelah menit yang berjalan, sementara dengan 1-0 tadi dapat diselamatkan dengan gol penyama dengan tendangan penalti, dan hasilnya merubah keadaan, merubah kembali yang terjadi dalam menit berjalan di babak pertama ini. Dengan unggul berbalik kita saksikan Sriwijaya dengan 2-1 kedudukan. Itulah dia penonton, kita saksikan serunya dalam pertandingan di sore hari ini dalam lanjutan 8 besar.
Bagaimanapun juga kita tahu dua tim ini yang masih terisi dengan pemain-pemain yang menjanjikan, belum bisa dikatakan 2-1 dengan kemenangan. Itu dia untuk bisa membawa tiket lolos semifinal. Kita tahu juga bagaimana tim Alphard yang bagaimana dengan permainan yang tidak mau menyerah untuk bisa juga target yang diharapkan nantinya. Inilah dia, kita saksikan hati-hati yang banyak mungkin dalam satu kesalahan ini pertahanan tadi dari tim Alphard ini. Itu yang membuat kembali setelah gol dengan sebuah tendangan penalti. Dia sebuah peluang kembali mencoba di sana, duel yang terus melakukan, masih dengan tenang lagi Apil, masuknya Apil cukup baik di pelatih, menempatkan satu nama ini, membuat kembali dan juga kita saksikan dengan 2 gol keuntungan. Itu dia masuknya Apil tadi yang memberikan kembali, ini dia 1-2 umpan-umpan kerjasama sangat begitu rapi di lapangan bagi Sriwijaya. Lagi Apil sudah lakukan dia, mencoba berikan pada Imam, angkat kembali Sriwijaya. Tapi sayangnya bola yang masih melebar dan terlalu ke dalam, masih gagal. Ada kesempatan tim Alphard ini dia untuk bisa menit-menit akhir ini mengambil satu penyama kembali atau gol penyama. Kita saksikan masih ada waktu dan bagaimanakah dari tim Sriwijaya. Kita saja, rupa-rupanya waktulah yang mengakhiri babak yang pertama, berbalik dalam keunggulan dari tim Sriwijaya setelah tertinggal dengan 1-0, mampu dengan gol penyama dengan tendangan penalti, dan akhirnya kembali ada gol yang terjadi memberikan keberuntungan bagi tim Sriwijaya untuk bisa merubah keadaan di lapangan babak pertama dengan 2-1 keunggulan tim yaitu Sriwijaya. Akan membawa pulang hadiah panci presto tadi. Kita saksikan apabila sama nomor serinya yang disamakan kembali. Sepak keamanan di sini. Ini dia. Baik. Selanjutnya nomor 6 dengan nomor 4233. 4233. Siapakah? 4233. Apakah ada? Oh benar, ini dia ada penonton kembali dari tribun. Dan kami lanjutkan kembali hadiahnya yang ke-7, 1 set panci kukusan. Yang ke-7, benarkah? Di mana hadiah yang ke-7 bisa dibawa pulang. Terima kasih. Dan selanjutnya semakin besar lagi hadiahnya. Ini dia yang ke-8, 1 set game glass. Itulah dia 1 set green glass. Satu dari penonton yang ada di sini yang memiliki potongan tiket dengan nomor seri 431. 4 benar. Ada dari sebelah tribun selatan lagi. Mangko Manik. Kembali. Ini dia semakin besar lagi dan juga semakin memberikan 4-3-2-0 dengan diberikan hadiah 1 set cangkir keramik. 1 set cangkir keramik. Siapakah yang mendapatkan? Ini dia nomornya. Akan menanti kembali dalam lanjutan dan di Cup 3. Maka dari itu buat penonton, di mana untuk bisa berkesempatan menang lebih cepat atau lebih banyak, baik kembali lagi ke lapangan di mana babak yang kedua akan segera berbunyi lagi fluid. Itu dia pertandingan akan dilanjutkan. Ini dia di mana Alphard masih tertinggal dengan 2-1. Bagaimana strategi babak kedua? Ini dia fluid panjang sudah dibunyikan kick off babak yang kedua. Selamat menyaksikan. Baik penonton, kembali lagi kita ke lapangan setelah tadi sponsor yang lewat. Ini dia dari studio kami yang kembali lagi kita bergabung ke lapangan di Polsek Pengambangan di babak kedua. Ini dia kembali kami sebagai komentator yang terus menemani Anda untuk bisa memberikan itu dia tayangan yang terbaik dan juga bagaimana aja untuk mengulap jalannya pertandingan di Dandim Cup khususnya. Ini ya di Desa Pengambangan. Dan kembali lagi bola dalam penguasaan ini di atas 1 keberuntungan dan juga 1 peluang kesempatan tadi katakan dalam tendangan ke dalam Sriwijaya lagi. Jadi akan mengambil ancang-ancang kita saksikan dari tim Sriwijaya. Masih lagi dia bagaimana ini dia akan melakukan sebuah tendangan ke dalam yang masih gagalkan oleh pemain dari tim untuk kami Alphard. Balik lagi bola ke belakang, masih penguasaan ada Imam, tidak pada diri.
Ada Dunga, masih Dunga dia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor 4 ada Oge. Masih Dunga dengan senangnya umpan melebar berikan pada. Oh, dari rekan nomor 22 kita saksikan di sana. Ini dia yang masih tadi Afil. Indah bola pada Dunga, tarik mundur lagi. Mencoba lebih aman dan juga mencoba dalam menilai permainan. Ini dia kontrol-kontrolnya bisa menjadikan. Oh, gagal. Hati-hati kita saksikan berbahaya kali ini mencoba dari tim Alfa yang berpaling melakukan serangan. Ini dengan Senida. Kalau saja kembali bola kita saksikan dari Goang. Itu dia yang tidak mengambil resiko di sana. Bolanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Bagi tim Alphard, ini dia masih mengincar kembali di mana akan arahkan dia dalam satu peluang umpan pada hampir saja kembali peluang yang mencoba dari pemain-pemain Alphard, tapi saya masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang. Masih dengan tenang lagi mencoba dari bawah lagi pemain dari tim yaitu Sriwijaya mencoba di sana dengan serpenya ada Goal, masih ada Goal di sana. Dengan tenang lagi kita saksikan masih seorang Goal, angkat ke depan dia mencoba dengan dua, masih dua, angkat bola, mencoba dengan satu pemain yang berada nomor 7 yang terlepas dengan bola lagi dari tim Sriwijaya. Jadi dia tendangan ke dalam, kita saksikan satu peluang kesempatan bagi Sriwijaya. Udah lakukan, pendek lagi pada Afil, masih Afil dia, indah pada nomor 7 kita saksikan ada Leo, ke belakang Imam bilang ke tengah dia ada Iwan yang mencoba dicuri bola, berbahaya, satu kesempatan bagi tim Alphard yang masih gagal kembali serangan dari tim Alphard, masih dengan tenang dua pemain belakang dari tim Sriwijaya, mengawal pergerakan main Alphard, ini dia serangan penjabatan dia, ada kembali batu Afil tapi Komang, masih dengan tenang kita saksikan di lini pertahanan, coba pindahkan bola. Masih ada DSP angkat dan masih berikan satu kesempatan peluang sepak pojok dari tim Alphard ini. Kita saksikan DSP di sana akan mengambil lancar-lancar dia. Satu kesempatan kembali kita saksikan dari tim Alphard. Bagaimana untuk bisa mengincar gol penyama? Ini dia dari tim Alphard masih gagal. Rapat dan jaga. Baiknya pertahanan dilakukan dari tim Sriwijaya. Ada Dunga, masih Dunga dia mencoba. Oh, lawan hampir saja dah. Shooting yang dilepaskan masih melambung di gawang hari. Masih selamat kita saksikan kembali Alphard. Hampir saja satu kesempatan ruang tembak yang sangat nyaman tadi. Balik lagi dari tim Alphard ini dia. Ada ini sayangnya kita saksikan Homil bergerak dia tidak dapat dalam umpan yang diberikan. Ada satu kesalahan terjadi antar pemain tadi dalam umpan kerjasama. Akhirnya gagal momentumnya dimiliki dari tim Alphard ini. Tendangan ke dalam, ini dia sebuah penyelamatan kembali dari bawah dari pemainnya menjadikan Alphard. Dia berdua di lapangan tengahnya dimenangkan dengan Afil, masih Afil kuasai bola dari tim Sriwijaya, tidak bola ke kanan dia dengan satu pemain yang mencoba. Ada nomor 7 ada Leo, angkat bola pada Dunga, dia masih Dunga kembali kuasai lagi, masih Dunga terus keluar oleh Goma. Ada Afil yang mencoba masuk sedikit ruang lini pertahanan tapi rapat masih barisan yang cukup baik dari tim Alphard. Bola masih terhalau kembali keluar, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Ini dia satu peluang yang menjadikan kesempatan bagi tim. Rupanya terjadi kesalahan bagi tim Sriwijaya dengan pemain yang melakukan tendangan ke dalam. Harus diulang dan harus diambil alih kembali dari tim Alphard. Ini dia dari bawah kembali Alphard yang mencoba. Salah umpan yang menjadikan kembali hati-hati bagi Alphard. Ada Afil, seorang Sriwijaya. Sayang kembali tendangan yang masih melambung di udara kembali dilepaskan dari pemain Sriwijaya. Masih selamat kita saksikan penonton. Itu dia peluang-peluang yang menjadikan di babak yang kedua. Dalam momen yang kita saksikan masih dengan 2-1 keunggulan bagi tim Sriwijaya. Agak kembali bola, masih Sriwijaya dengan Imam Wawan. Masih diblok kembali bolanya dengan Komang. Sangat baik Komang. Akhirnya bola meluncur kembali keluar, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Ini dia satu kesempatan kembali peluang yang mencoba dari bawah lagi dari tim Sriwijaya. Masih kita saksikan ini dia kapten dengan tenang kembali dan lebih sabar dia pindah bola ke depan, berikan kepada rekannya, mencoba dorong pada Afil, masih Sriwijaya terus diikuti pemain-pemain dari tim Alphard, 3 pemain sekali pemain bawah untuk bisa menutup peluang, berikan kepada satu pemain kembali dari Sriwijaya. Ini dia ada Dunga, masih Dunga angkat bola. Kembali ada satu pertahanan Alphard, hampir saja ada ruang tembak bagi tim Sriwijaya.
Balik lagi bola kita saksikan, mencoba lagi. Oh, gagal. Berbalik pada Alfa yang mencoba, ini dia. Iki masih bisa ditutup kembali penonton. Balik lagi Sriwijaya, bermain cepat. Ini dia kita saksikan dua tim yang mencoba dengan api pindah bola pada Dunga. Masih Dunga kontrol. Dunga pindah bola. Oh, diamankan kembali bola yang mencoba. Ini dia berbahaya kembali mencoba dari counter cepat. Pemain dari Alfa, ada sudah Desepi pindah peluang kembali kita saksikan penonton. Lagi-lagi mencoba dari pemain Alfa melahirkan satu tendangan di mana tadi sebuah ancaman di gawang Wahid, tapi sayangnya bola yang masih melambung masih gagal pemain-pemain dari tim Alfa untuk mencari gol penyama. Hanya menghasilkan gol kick saja. Mencoba dari bawah lagi kita saksikan penonton bersama di lapangan. Ini dia kembali dengan tenang, lebih sabar pemain Sriwijaya. Masih Sriwijaya, pindah pada Dunga dia. Masih Dunga, sabar dia. Pindah lagi pada Leo. Mencoba kapten di sini masih Leo di sana masih Leo. Tidak siapa Apil Dunga dengan kaki kanan berikan kaki kiri kepada satu pemain, ada Leo. Masih Leo dibayang-bayangi oleh seorang Iki. Hati-hati lepasnya Leo. Masih Dunga dorong lawan. Ada terjadi. Tapi sayang terlihat dengan tegang dari Bapak Wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Ada gerakan tambahan yang membuat satu pemain Sriwijaya tergeletak terkapar jatuh di lapangan. Itulah yang terjadi, kesalahan kembali dari tim Alfa yang membuat kembali Pasir Manakah terus memberikan rencana ancangan dan juga memberikan apa yang seharusnya wajib kembali bagi tim Alfa ini, memberikan daya gedor. Itu dia karena tertinggalnya waktu terus berjalan. Itu yang menjadikan kembali tim pelatih jangan sampai salah melakukan strategi. Dan juga dari Sriwijaya bagaimanakah mengamankan satu tiket kemenangan, satu langkah gelar juara di depan mata yang lolosnya ke semifinal. Inilah dia setelah tadi mendapatkan satu perawatan surat bunga dan harus bangkit, harus berdiri. Dan bagaimanakah keputusan dari tim pelatih? Apakah mampu Dunga untuk melanjutkan kembali permainannya atau sebaliknya Dunga yang harus kembali bertahan atau sebaliknya digantikan dengan pemain di bangku cadangan? Kita tunggu saja dari arahan tim pelatih nantinya keputusannya. Ini dia ada tendangan bebas kembali dari tim Sriwijaya. Kembali penonton kita saksikan play on lagi bola. Ini dia sebuah peluang yang mencoba dengan Apil mencari ruang, tapi sayang tendangan yang tidak diinginkan dari Apil terjadi melebar dari gawang Hari. Kembali lagi dengan Alfa. Oh, kesalahan terjadi. Ada peluang yang mencoba dapat diamankan dengan Alfa. Masih ada Sandy lagi. Masih Sandy ke kanan, dia berpindah mencoba posisi berdua dengan dua. Ditutup Sandy dengan dua. Akhirnya Sandy keluar lapangan tadi berlari dan juga bola mengikutinya. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Hanya menghasilkan kembali tendangan ke dalam. Ini dia satu peluang kesempatan kembali penonton dan juga tegangnya kita menyaksikan. Apalagi dua tim pelatih sangat tegang di sini. Itu dia menjadikan kembali satu tendangan ke dalam. Masih menanti dia satu peluang yang mencoba angkat bola ke depan yang menjadikan gagah para Oke. Berikan kembali pada rekannya Iki. Masih Iki Oke. Semua yang menjadikan satu kesalahan terjadi. Ini dia Sriwijaya. Hampir lagi di mana kaki Apil kaki kanannya melakukan dorongan shooting keras kepada penjaga gawang Hari, tapi masih mampu diselamatkan. Masih mampu. Itu dia cukup baiknya penjaga gawang yang tidak mau lagi ada kesalahan Hari. Pojok kembali Sriwijaya. Ada pelanggaran. Wow. Satu penyelamatan yang sangat menjadikan bola. Kita saksikan dengan pemain Alfa tadi yang menghalau bola. Serangan yang mengancam gawang Hari kembali. Itu dia penonton, kita saksikan hampir kembali. Lagi-lagi gawang Hari terancam oleh pemain Sriwijaya. Untung saja ada satu pahlawan dari pemain dari Alfa tadi yang menghalau menyelamatkan gol. Tidak jadi ada gol ketiga. Masih selamat ini dia. Ada tendangan bebas kembali dari tim Alfa. Kita menunggu kembali kita menanti bagaimanakah. Ini dia tendangan yang dilakukan langsung mengancam gawang. Tapi sayangnya bola melebar tidak tepat dalam sasaran saudara Oges untuk bisa memberikan satu sentuhan kepada rekan-rekannya. Hanya menghasilkan gol kick saja penonton. Ini dia, tidak terasa menit terus berjalan. Dua tim yang bagaimanakah permainannya diharapkan sebuah strategi babak kedua. Apalagi yang kita tahu satu tim yang masih tertinggal dengan 2-1 masih terus melakukan ancaman-ancaman dan lebih cepat. Itu dia berpacu juga dengan waktu. Masih menanti dalam tendangan ke dalam, makin tegang, makin seru. Itu dia yang kita saksikan bersama di lapangan. Tendangan ke dalam sudah lakukan tim Alfa. Tapi sayang Sandy hanya mengukur kemampuan dengan bola lambungnya. Bola ternyata sudah keluar tadi yang tidak terjangkau dengan Sandy.
hanya menghasilkan tendangan gawang saja penonton. Itulah dia yang terjadi dalam peluang-peluang yang dimiliki dari kedua tim babak yang kedua. Masih kita menanti kembali ini dia gol kick akan lakukan dari tim yaitu Sriwijaya. Sudah lakukan dia, mencoba kembali. Masih ada Holil tadi di pertahanan Alphard. Oh, tertahan dengan Goang. Pindah Goang pada Apil Sriwijaya. Masih ada Holil di sana. Coba dibayang-bayangi lagi bola dari pemain-pemain Alphard. Masih ada Komang. Komang berikan ke Holil. Holil di tengah. Sandy tidak mampu kembali. Bola yang tidak mendekat di sana. Diselamatkan oleh Sriwijaya. Masih Sriwijaya dengan satu pemain mencoba. Otak adik Leo. Leo, oh, salah mati langkah di mana tadi satu pemainnya saudara ini dia yang sangat berprestasi, yang sangat memberikan kembali ancaman-ancaman dengan buah. Itu dia kita saksikan eksisnya memberikan gol tadi saudara Dunga, tapi sayangnya kehilangan bola kembali terjadi. Masih dari tim Alphard mencoba dengan Holil lagi. Masih Holil pindah bola pada Ifki orang sedikit berikan Oges di sana angkat bola, tapi Oges tidak melihat mengukur di mana rekannya tadi. Bola yang langsung di lob, bola udara, tapi sayang jatuhnya bola hanya meninggalkan lapangan permainan. Gagal kita saksikan pemain Alphard itu bisa melakukan lebih cepat. Bagaimanakah untuk daerah? Itu dia yang diharapkan. Bola-bola yang berikan umpan daerah tadi masih gagal. Balik lagi pertahanan Komang, lepas. Berbahaya Komang, hati-hati. Masih ada Api di sana, dapat selamatkan. Apa yang terjadi kembali jatuhnya pemain Sriwijaya Api. Rupanya ada pelanggaran gangguan kembali yang dilakukan oleh pemain dari Alphard. Ini dia hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan kali ini salah satu peluang yang dimiliki kembali dari tim Sriwijaya. Hati-hati pemain Alphard di pertahanan kembali. Ada satu peluang kesempatan Sriwijaya yang berikan dia pada satu pemain yang di sana diselamatkan playoff saja. Tidak terjadi apa-apa. Mencoba di sana dengan Oge tidak bola. Masih ada pertahanan sangat kuat Sriwijaya. Komang membantu angkat udara. Bola di sana dengan Ifki, tapi ada Wahid satu penjaga gawang masih cukup cantik dan bola. Mencoba menyelamatkan kembali bola yang dihalau keluar lagi, hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Ini dia satu kesempatan peluang kembali dari tim Alphard. Masih menanti dia akan mengambil lancang-lancang. Oke, sudah lakukan umpan melebar, berikan kepada Holil. Oh, bersama dengan kontra cepat lakukan dan Sriwijaya mencoba dengan Jogja di sana, diselamatkan oleh Komang dengan tangguhnya tadi mencoba berdiri, melakukan memotong dan menghasilkan kembali keselamatan di gawangnya. Masih berbalik lagi, masih dari tim Sriwijaya melakukan serangan dari kanan. Umpan kepada Wawan menarik bola atau memberikan umpan ke depan, berbalik lagi pada Api otak Api yang terus dibayang-bayang dari Alphard dan tarik lagi bola. Ada Goang, Api lepas tendangan Goang, balikan lagi pada rekannya, mencoba Api masih gagal. Api meletakkan bola kembali dengan shooting tadi sangat jauh melebar dari gawang Ari, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi tim Alphard. Tendangan gawang sudah lakukan, mencoba kembali. Kita saksikan ini dia semua peluang yang mencoba. Oh, sayangnya kalau kembali bola keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Balik ini dia satu peluang yang mencoba. Kita saksikan sudah bersiap-siap pemain dari Sriwijaya. Ini dia melakukan pemanasan di pinggir lapangan untuk pergantian pemain. Siapakah yang akan dikeluarkan oleh tim pelatih nantinya kita tunggu bersama. Kembali bola masih dalam penyelamatan pemain belakang. Ada Komang depan dia mencoba berikan kepada DCP. Dijatuhkan saja dan sekaligus peringatan diberikan pemain Sriwijaya. Pergantian pemain dari tim Sriwijaya. Keluar saudara Goang, rupa-rupanya Goang yang harus kita saksikan dikeluarkan dari tim pelatih. Apa yang dilakukan, mungkinkah target yang diharapkan lebih baik, atau sebaliknya jangan sampai menanggung resiko nantinya karena pemainnya masih kuat di pertahanan yang kita saksikan satu ini. Goang coba diambil dari posisinya dengan Ainul nomor 9. Itulah dia yang mencoba di sana kita saksikan untuk bisa mempertahankan. Ada peluang kembali mencoba Ifki tadi dari pemain Alphard, dikejar oleh Ainul pemain barunya dari Sriwijaya di Komang. Ada Alphard lagi menyelamatkan bola. Pelanggaran kembali yang dilakukan Leo Tendi. Ini dia kembali peluang yang mencoba dilakukan dari tim yaitu Alphard. Akan mengambil ancang-ancang kita saksikan di sana untuk terus kembali bagaimana caranya membongkar lini pertahanan untuk mencari gol penyama dan juga persiapan pemanasan terjadi di pinggir lapangan dari bench yang mencoba dari tim Alphard. Ini siapa akan digantikan untuk sementara. Kembali pergantian pemain dari tim Alphard, keluarnya Komang, rupa-rupanya Komang yang coba kali ini
ditarik keluar. Ini dia digantikan Agus, pemain barunya Alphard yang baru saja diturunkan di 8 besar. Bagaimanakah kualitas pemain yang kelahiran dari kota Banjarmasin ini yang akan bisakah memimpin dan juga memberikan keberuntungan bagi tim Alphard? Kita tunggu saja. Ini dia pemain kelahiran Banjarmasin yang sengaja dibawa dari manajemen Alphard, saudara Agus. Kita saksikan apakah keberuntungan terjadi membawa gol penyama atau sebaliknya. Kita lihat saja menit yang masih berjalan di babak yang kedua. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Sudah lakukan main Alphard. Ada Iki, sesuatu bola dari Agus. Agus hati-hati. Siapa diberikan dia melewati satu main, ada Dunga. Agus angkat bola. Tapi di peluang yang sangat sempurna oleh pemain-pemain dari tim Sriwijaya. Masih menyiapkan Imam di pertahanan tadi. Sepak bola kembali satu kesempatan dari tim Alphard. Akan mengambil ancang-ancang dia. Kita tunggu kembali Sandy. Ini dia sepak pojok sudah lakukan. Angkat bola. Ada tendangan. Berbahaya, masih bisa diselamatkan lagi. Satu serangan mencoba lagi. Ada Horel. Masih Horel. Bergegas 3 pemain di sana. Dicoba Desepi lagi. Masih Alphard Desepi. Tapi dihalau keluar lagi bola. Dengan kuatnya pertahanan yang dilakukan dari tim Sriwijaya. Masih balik bola lagi kembali di pertahanan. Mencoba dengan Agus yang baru masuk dari Banjarmasin ini. Pindah ke lagi bola ke kiri dia. Dengan tenang lagi, lebih sabar ke Agus lagi bola tarik bawah. Ini dia kembali dapat diberikan Agus, hati-hati. Umpan panjang ke depan. Ada Sandy mengambil bola. Tapi ditutup ruangnya oleh pemain dari Sriwijaya. Ada saudara Imam. Itu dia. Bola yang hanya menghasilkan kembali. Ini dia satu kesempatan dari tim Sriwijaya setelah gagalnya Sandy mengambil bola tadi. Ini dia satu kesempatan kembali kita saksikan penonton. Ke belakang lagi bola. Mencoba lagi dari bawah. Ini dia. Bagaimana kau? Oh, ada Agus bisa berbahaya. Peluang yang mencoba Dunga. Harus berani timur dia mengambil bola tadi. Ada Ainus. Masih Ainus. Mencoba mengajak larikan. Diselamatkan oleh Oge. Kembali Alphard dengan Oge. Oge. Juga tidak mampu melewati pertahanan yang sangat rapi dari tim Sriwijaya. Masih ada Agus. Oh, pendek lagi berikan pada Iki. 1-2 dengan Agus. Hati-hati Agus. Hampir kehilangan bola Agus tadi. Tapi sayang Ainus. Ada gerakan 2 tangan tadi mencoba menutup pergerakan Agus dan menjadikan pelanggaran. Tendangan bebas Alphard. Kembali cepatnya permainan dilakukan dari tim Alphard ini dia dengan Iki. Masih Iki. Iki terus. Iki mencoba mendorong-dorong bola tapi sayangnya Dunga yang masih dengan tenang menutup pergerakan Iki yang tidak mampu lagi Iki untuk melakukan serangan dari kanan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masih menanti tegangnya kembali penonton pertandingan, menit-menit berjalan. Sudah mungkin bisa kita katakan menit berjalan pertengahan akan memasuki menit akhir. Itu yang menjadikan kembali 2 pelatih harus lebih tegang lagi memberikan bagaimanakah caranya. Itu dia yang satu mempertahankan kemenangan, yang satu tim untuk bisa menyelamatkan keunggulan. Ini dia masih berhati-hati lagi kita saksikan. Tendangan ke dalam akan dilakukan dari tim yaitu Sriwijaya. Masih untuk kedudukan kita saksikan 2-1 ini. Masih menanti apapun bisa terjadi dalam menit berjalan di lapangan. Masih ada Apil, dorong bola dari main Alphard. Sandy lepas diambil lagi oleh satu pemain ada di sana kita saksikan dari tim Sriwijaya. Ada Leo pendek Imam ke depan salah umpannya. Berbahaya Ainul menjaga di belakang. Berduel mencoba. Ada Agus, pemain Alphard berikan pada Iki yang mencoba diambil lagi bolanya oleh saudara. Ini dia Dunga yang dapat kembali menyelamatkan diri pertahanan Sriwijaya. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Masih menanti diangkat kembali bola yang mencoba ada oleh tadi. Tapi sayang satu pemain ini yang belum tepat pada sasaran dalam tembakan yang masih melambung lagi di atas. Misal gawang Selamat Wahid hanya menghasilkan gol kick saja. Inilah dia dari bawah kembali mencoba perlahan-lahan atur dalam serangan. Skema yang mencoba menjadikan untuk menggagalkan kembali tekanan-tekanan lebih cepat dari pemain Alphard. Mencoba dengan Hari lagi, kontrol dengan dada, masih bola. Oh sayang, kembali pelanggaran dilakukan. Ada gerakan yang memberikan kembali. Ini dia satu kesempatan Alphard untuk melakukan tendangan bebas. Masih menanti dia satu kesempatan kembali penonton. Ini dia dari tim Alphard. Ada Iki yang mencoba sebagai eksekutor mengambil ancang-ancang kembali di sana. Hati-hati pemain Sriwijaya. Ini dia satu pemain yang memiliki tembakan. Masih bisa dipotong oleh 2 pemain sebagai pagar hidup Sriwijaya. Gagal kembali bola yang dikuasai. Ada pengambilan bola Sandy tadi tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya Dunga yang terkena kembali di mana sabetan dengan kaki Sandy menghasilkan pelanggaran. Kita saksikan di lapangan. Itulah yang terjadi duel yang mencoba di mana keterlambatan terjadi dari pemain
Alphard untuk bisa mengambil bola dari pemain Sriwijaya. Hasilnya pelanggaran Sandy tadi. Ini dia sekaligus kita saksikan. Rupa-rupanya masih menanti kembali satu pemain yang menjadikan ini dia perawatan di lapangan. Oh, rupa-rupanya serius. Itu dia mungkin yang terjadi dalam satu pemain ini yang masih dalam perawatan di lapangan, dan juga ada isyarat tandu untuk memasuki lapangan pertandingan untuk bisa ini dia menantu atau mengangkat pemain yang memberikan kembali di mana perawatan lebih serius di luar lapangan. Kita saksikan rupa-rupanya satu pemain Sriwijaya. Jadi dia yang rupa-rupanya cedera yang serius. Harapkan tidak terjadi apa-apa. Ini dia masih perawatan yang dilakukan dari tim medis dan juga panitia yang bekerja sama untuk memberikan yang terbaik kepada satu pemain yang masih merasakan kesakitan dari pemain Sriwijaya ini. Ini dia harus tertentu keluar. Bagaimana menit yang berjalan. Ini dia dua timnya masih dengan skor 2-1 ketertinggalan dari pemain Alphard ini. Kita tunggu kembali play on di sana akan melakukan tendangan bebas dari tim Sriwijaya. Masih menunggu kembali di sana. Imam rupa-rupanya mengambil ancang-ancang dia. Sudah lakukan. Pendek saja ke pertahanan. Mencoba. Hati-hati. Untung saja ada Ainul lebih segap tadi. Mencoba mengontrol bola. Balik lagi dari main Alphard. Ini dia. Mencoba dengan Agus. Agus dorong bola berikutnya. Sendi pada Agus. Agak tanggung bola ke api. Agus masuk. Ada sebuah skema yang sangat baik dari tim Alphard untuk bisa mengincar kembali kemenangan. Tapi sayang, di mana penyelamatan dan pemain belakang dari tim Sriwijaya masih tangguh untuk bisa menyelamatkan gawangnya. Selamat kembali bola di sana. Kita saksikan dalam perebutan yang terjadi. Ada pemain Alphard untuk bisa mengambil gol penyelamat, tapi belum bisa karena pemain belakang dan juga penjaga gawang sangat cukup cantik menyelamatkan gawangnya. Ini dia masih menanti kita saksikan satu peluang yang masih menunggu dia. Ini dia akan masuk nomor 12 sudah persiapan. Kita saksikan di sana akan mengambil ancang-ancang dia. Masih menunggu kembali dalam pergantian rupanya apakah bola keluar benar begitu dia safety kembali dapat diselamatkan. Masih menunggu dia. Bolanya masih terkawal dengan penjaga gawang. Masih terpeluk kembali bola itu dia. Masih dalam genggaman penjaga gawang. Sudah ada pemain yang mengambil pemanasan kembali di sana. Masih menunggu. Balik lagi bola, kita saksikan ini dia. Coba dapat diselamatkan bola. Pergantian pemain Dunga harus keluar. Digantikan 12 ini dia Angga. Persiapan Angga harus lebih cepat masuk. Ini dia melihat Dunga mungkin di mana tim pelatih itu dia tidak mengambil resiko karena Dunga harus mendapatkan lebih serius dalam penanganan tim medis. 2 menit berupaya penonton. 2 menit kembali yang menjadikan 2 tim. 2 menit kembali siapa yang akan menang untuk bisa membawa tiket 2 tim besar ini. Itu yang menjadi target dari 2 menit. Bagaimanakah dengan 2 tim yang harus kembali dengan menit-menit yang bisa dikatakan menit rawan. Konsentrasi yang diperlukan. Konsentrasi yang diperlukan kembali. Ini dia juga pemain Alphard yang terus melakukan ancaman. Bola yang masih terhalau keluar meninggalkan lapangan permainan. Tendangan ke dalam kembali. Ada peluang yang mencoba masih kembali mengambil ancang-ancang, tapi hampir kembali dapat diselamatkan dan juga bola hanya keluar begitu saja amannya kembali dari gawang Sriwijaya. Hanya gol kick saja. Menit terus berputar, menit terus berjalan. 2 tim yang harus banget baik pertandingan apa yang diharapkan. 2-1 ini masih kecil kemungkinan. Apa yang terjadi masih di lapangan. Ini dia tendangan gawang. Sudah lakukan, mencoba main Alphard. Duel yang mencoba dimenangkan Sriwijaya. Ada kecepatan Sriwijaya. Memberikan satu pojok kembali. Apa yang terjadi dengan satu pemain Alphard rupa-rupanya mungkin tumpuan jatuhnya lagi-lagi yang menjadikan harus tim medis. Ini dia lebih cepat memberikan penyelamatan atau perawatan yang diharapkan. Rupa-rupanya Agus mungkin pemain yang baru saja dimasukkan babak kedua dari tim Alphard ini. Itu dia gimana mendapatkan perawatan di lapangan. Masih menunggu kita saksikan di sana. Ini dia sebuah serangan yang masih kita saksikan di lapangan karena ada sepak pojok yang memberikan peluang kepada Sriwijaya. Hati-hati pemain Alphard. Ini dia sebuah peluang kali ini dalam sepak pojok. Kita saksikan di sana. Sudah lakukan pemain Sriwijaya, tapi hari ini cepat dia lemparkan bola sejauh mungkin dari Hari. Mencoba berikan dekat
Din. Dan yang dikawal ketat oleh Sriwijaya. Ada Sandy berlari mencoba Enzo. Dia mencoba membayang-bayangi lebih ketatnya dengan oleh Sriwijaya ini. Dari pasir Sriwijaya, tapi dia sayang melenceng bola, melebar, belum bisa kembali pemain Alphard untuk melakukan di mana ancaman-ancaman ke gawang Wahid yang masih bertahan dengan 2-1 ini. Menit terus berjalan, kita saksikan dua tim yang terus melakukan apa yang diharapkan di lapangan. Tendangan gawang, ini dia kembali mencoba mengincar lagi dari tim Sriwijaya. Apa yang dilakukan dengan kerasnya sudah lakukan, angkat bola menjauh ke depan, dapat kembali mencoba di sana ada Oges dan bola terhalau kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Tendangan ke dalam, kita saksikan ini dia salah satu peluang yang mencoba masih menanti dari tim Sriwijaya. Sriwijaya balik membuahkan hasil yang memberikan tekanan. Selamatkan apa? Duel lagi dengan pemain yang baru masuk, ini dia sangat baik. Akhirnya 2 menit sudah habis untuk dalam tambahan tadi di partai sore kali ini dua tim besar hasilnya dengan tipis kemenangan yang membawa Sriwijaya unggul dan lolos mengambil tiket semifinal. Dan terima kasih kembali satu tim lagi gagal untuk lolos ke semifinal yaitu Alphard. Dan terima kasih kepada rombongan Alphard. Itu dia, semoga sukses selalu karena pemain-pemain yang kita pastikan di lapangan sama imbang dan bermain hanya gol pemisah tadi dalam satu kerjasama yang salah dan hasilnya membawa satu tim yaitu Sriwijaya lolos ke babak selanjutnya. Baik, itulah penonton, kami ucapkan terima kasih banyak dalam pertandingan di kesempatan sore kali ini. Dan jangan Anda lewatkan kembali pertandingan di besok sore. Itu dia lagi-lagi laga penutup akhir di 8 besar, mempertemukan dua tim yang bisa dikatakan masing-masing memiliki pemain-pemain yang menjanjikan lagi di lapangan. Siapakah yang akan bertanding besok sore akan melaju di 8 besar untuk mencuri tiket semifinal, yaitu Hijrah Kelurahan Lolawan Barat yang akan berhadapan dengan Latang Timur. Belajar nih, jawab nih. Ilham, mana semprotan? Ayo.